Waktunya ngobras. Ngobrol sehat. Yang dipersembahkan oleh BSK Radio Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat sehat? Berjumpa kembali di program Ngobras Ngobrol Sehat bersama saya Alfianita untuk edisi hari ini. Dan seperti biasa, program Ngobras akan menghadirkan obrolan sehat dipersembahkan oleh Alpha Propolis, membantu menjaga daya tahan tubuh. Bersama saya sekarang telah hadir produk konsultan BSK Group, ada Mbak Shirley. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Nita. Iya, kita bertemu kembali ya. Iya, sehat ya semua. Sehat. Dan juga saya ditemani oleh customer service BSK Group, ada Mbak Rinda. Halo Mbak Rinda. Halo Mbak Nita. Halo ya. Kita hari ini ya temanya ya kalau nggak bunga-bunga batik, pokoknya agak-agak gelap warnanya ya. Mbak Shirley warna navy, saya warna coklat, nih Mbak Rinda warna hitam gitu ya. Jadi pas gelap-gelap semuanya warnanya ya. Dan sahabat sehat juga bisa bertanya selama talk show ini berlangsung melalui nomor telepon 0811 556 1019. Sekali lagi 0811 556 1019. Silakan kirimkan pertanyaan melalui SMS, WhatsApp-nya, dan juga bisa telepon langsung. Nah, kali ini pembahasan kita pasti berbeda ya, karena memang setiap kita masuk ya ke talk show ada pembahasan yang bisa Anda tanyakan gitu ya, atau ini juga yang relate dengan kehidupan kita sehari-hari yang pernah kita alami sebelumnya. Kalau buang air kecil kenapa susah ya, kira-kira itu disebabkan oleh apa gitu. Nah, kali ini sepertinya Mbak Shirley bisa menjelaskan untuk kita semuanya. Dipersilakan Mbak Shirley. Iya, terima kasih Mbak Nita ya. Tema kita hari ini adalah bolak-balik buang air kencing. Kenapa ya? Nah, mungkin sobat sehat juga yang di rumah yang saat ini sedang mendengarkan program Ngobras bisa jadi mengalami hal yang sama ya. Mungkin ngerasa kok setiap waktu ya kok pengen buang air kecil, pengen bolak-balik kamar mandi, kemudian minumnya nggak banyak sih, tapi kok sebentar-sebentar pengen buang air kecil begitu ya. Dan kadang-kadang capek ya kan, kadang-kadang maaf kata pakaian juga jadi bolak-balik ganti ya. Betul. Kadang-kadang kotor gitu kena air, kemudian juga kadang-kadang ada yang ngerasa marah ya kan, kenapa sih kok gini. Bahkan ada juga yang kadang-kadang malah nggak mau minum ya kan, daripada nanti aku bolak-balik katanya begitu. Nah, kita perlu mengetahui, dan ini tema yang cukup menarik ya. Mungkin ada sobat sehat juga yang sedang mengalaminya. Nah, dalam tubuh manusia itu punya kebutuhan ya. Kita harus tahu kebutuhan kita tidak hanya kebutuhan untuk istirahat, kebutuhan untuk makan, minum, tapi kita juga punya kebutuhan yang namanya eliminasi atau kebutuhan akan buang air ya. Iya dong ya, karena kita nggak mungkin makan aja kita nutrisi tubuh kita, tapi kita nggak bisa melakukan pembuangan ya kan, pastinya nggak beres ya, pastinya nggak benar. Nah, hari ini kita akan perlu belajar dan kita perlu ketahui bahwa tubuh manusia itu punya kebutuhan, tidak hanya kebutuhan akan istirahat, kebutuhan akan perawatan, kebutuhan akan nutrisi, tapi juga ada kebutuhan akan eliminasi atau pembuangan. Ya, itu sebabnya kenapa setiap hari kita melakukan pembuangan ya. Baik itu pembuangan melalui buang air besar, buang air kecil, atau misalnya kita berkeringat seperti itu ya. Jadi itu merupakan mekanisme tubuh kita dan itu merupakan kebutuhan tubuh kita. Jadi ada yang namanya pembuangan. Nah, bagaimana dengan kondisi pembuangan saat kita membuang air kecil ya? Jadi begini, tubuh bermetabolisme kan setiap hari melalui yang kita makan, melalui yang kita minum. Nah, dari hasil metabolisme ini ada yang namanya sisa-sisa metabolisme. Nah, sisa-sisa metabolisme inilah yang kemudian dibuang oleh tubuh. Bisa lewat keringat, ya kan? Bisa lewat buang air besar, bisa lewat buang air kecil. Nah, ini merupakan mekanisme normal dalam tubuh kita. Ya, kalau kita nggak melakukannya berarti ada something dong, ada sesuatu yang salah atau bermasalah dalam tubuh kita. Nah, pada saat kita membuang air besar, biasanya ya normalnya ya setiap pagi 1 hari sekali atau 2 hari sekali, tapi normalnya 1 hari sekali buang air besar, ya kan? Kemudian kalau bicara buang air besar macam-macam sih, ya kan? Ada orang yang buang air besarnya normal, ada yang 2 hari sekali tergantung serat yang dia makan. Kemudian macam-macam gangguan nanti saya akan bahas di topik berikutnya ya. Tapi hari ini kita akan khusus membahas tentang buang air kecil. Nah, apa itu buang air kecil yang bermasalah begitu ya. Nah, pada kasus-kasus tertentu ada orang yang mengalami tadi yang saya katakan bolak-balik buang air kecil, atau buang air kecilnya sedikit tapi sering, atau
pada malam hari saja suka sekali bolak-balik toilet ya kan. Nah, ini kondisi dinamakan poliuri atau poliuria ya. Apa itu poliuria? Poliuria adalah suatu keadaan di mana volume buang air kecil kita itu tidak normal atau lebih dari kondisi normalnya. Nah, biasanya bisa sampai 3 liter loh per hari. Kalau yang benar-benar mengalami yang namanya poliuria ya, suka buang air kecil bolak-balik. Nah, kasus-kasus ini terjadi kenapa gitu loh? Kenapa bisa? Tentunya macam-macam ya. Ada gangguan pastinya. Jadi gini, seseorang mengalami poliuria atau banyak buang air kecil itu banyak faktor. Yang pertama bisa karena dia memang banyak minum ya kan, ada loh orang yang begitu minumnya tuh banyak ya kayak onta ya. Jadi dipunuk gitu ya, menyimpan cadangan. minumnya tuh banyak banget ya kan. Nah, biasanya pekerja-pekerja berat ya kan, orang yang banyak aktivitas. Biasanya juga laki-laki nih orangnya yang suka banyak minum ya kan. Saya pernah punya seorang teman ya, dia tuh minum ya itu galon setengah itu bisa sampai cuma 1 hari kali ya. Jadi galon yang gede itu bisa 2 hari loh dia sendirian. Jadi emang badannya besar sih ya kan. Jadi saya bilang, oh cepet banget ya kamu beli galon. Saya bilang, iya nih gak tahu. Padahal saya lihat tuh tiap hari minumnya banyak ya. Jadi kayak onta. Ada orang yang begitu. Jadi ada orang yang memang minumnya banyak ya kan. Jadi itu mempengaruhi dia akhirnya bolak-balik toilet, buang air kecil. Nah, ada juga faktor lain, misalnya memang ada gangguan di daerah medula ya, sehingga menyebabkan gangguan daripada sistem perkemihan atau sistem pembuangan melalui air kecil, buang air kecil ya. Kemudian ada juga macam-macam dikarenakan sekresi hormon tertentu, karena mengkonsumsi obat-obatan ya kan, biasanya obat diet atau obat-obat yang mengandung pengikat cairan ya, biasanya pada orang-orang yang sakit ginjal ya, biasanya juga pada orang-orang yang mengalami pembengkakan pada tubuhnya, cairannya banyak gitu ya, pembengkakan pada tubuhnya karena kondisi sakit tertentu, dia akan mendapatkan terapi pengobatan yang banyak atau berefek pada pembuangan air kecil begitu ya. Nah, ini semua merupakan kondisi di mana orang itu mengalami yang namanya poliuria. Nah, terkait kondisi poliuria bisa jadi ya seseorang ini mengalami penyakit tertentu. Biasanya yang paling banyak ya terdiagnosa poliuria adalah orang yang mengalami diabetes. Ya, penyakit diabetes. Kemudian yang kedua adalah mengalami gangguan ginjal. Itu yang paling banyak seperti itu. Nah, itu dia penjelasannya buat kita. Ternyata emang agak serem, tapi ini peringatan gitu ya buat kita ya. Dan juga sepele sebenarnya untuk air kecil atau air kemih gitu ya. Dan sekarang kita ingin bertanya kepada Mbak Elrinda, tapi sebelumnya terima kasih Mbak Shirley ya udah dijelaskan. Sama-sama. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Untuk Mbak Rinda nih pertanyaannya dari saya gitu ya. Nah, dari pengalaman sahabat sehat yang lain, apakah sudah ada yang pernah gitu mendengarkan gitu ya, atau Mbak Rinda udah pernah dengar ada yang telepon mengenai gangguan kemih, atau pengalaman Mbak Rinda sendiri atau saudara atau siapa gitu, boleh diceritain? Iya Mbak, jadi kalau dari customer sendiri yang menghubungi kami Mbak ya, untuk sejauh ini sih memang belum ada sih mengenai sering buang air kecil ini gitu. Tetapi ya itu kebanyakan sih mereka mungkin sakitnya di pinggang gitu, jadi capek-capeknya di pinggang gitu aja. Kalau masalah buang air kecil terlalu sering itu belum ada gitu ya. Tapi kalau untuk saya pribadi pengalaman ada Mbak. Oh iya. Iya gitu, jadi boleh sharing gitu. Jadi Ya. Kalau saya pernah Mbak mengkonsumsi obat, ada salah satu obat, nah itu efeknya itu jadinya saya sering banget buang air kecil gitu kan. Nah, sampai saya tuh kesel gitu. Nah, kenapa sih baru aja buang air kecil terus tuh nggak lama 5 menit pengen lagi gitu. Nah, dan pas buang air kecilnya juga sebenarnya yang dikeluarkan juga airnya sedikit gitu. Nah, tapi kalau kita nggak keluarkan gitu ya, kalau kita nggak keluarkan tuh kayak aneh, kayak ya aku kebelet gitu bener ya. pengen ini nih, pengen ke toilet gitu kan. Nah, tapi pas sudah sampai di toilet, pas kita udah mau buang air kecil tadi tuh airnya cuman kecil. Nah, itu berarti kayak ternyata pengaruh obat mungkin bisa ya Mbak ya? Iya benar sekali. Jadi pengaruh obat sangat bisa. Bisa jadi kita mengalami infeksi, kemudian ada obat-obat tertentu yang berfungsi mengeluarkan kuman bakteri seperti itu, atau memang kita diberikan terapi untuk membuang cairan kita yang mungkin terlalu banyak. Biasanya ada obat-obat tertentu yang berpengaruh, berefek samping seperti itu. Nah, jadi itu jawabannya ya. Jadi dan juga nanti kita akan membahas lagi di segmen berikutnya. Nita nanti ingin bertanya juga kepada Mbak Shirley, apakah
pembekakan prostat ini bisa menjadi pemicu atau batu saluran kemih juga atau operasi juga ini bisa dilakukan, apalagi gangguan saraf dan juga masalah psikologis. Nah, masalah psikologis kayaknya agak membingungkan gitu ya. Apa hubungannya sama air kencing gitu ya. Nanti kita akan tanya-tanya lebih lanjut. Baiklah sahabat sehat, jangan kemana-mana. Program Ngobras Ngobrol Sehat akan kembali lagi setelah info sehat berikut ini. Info Alpa. Alpha propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia. Keunggulan propolis dari lebah trigona atau lebah tanpa sengat, keunggulannya adalah pertama, daya adaptasi dan survivalnya tinggi. Propolis, kemudian lebah ini juga multiflora, jadi apapun dimakannya, diambilnya. Nah, karena perilakunya yang demikian, maka keragaman komponen aktifnya sangat tinggi dan memang kecenderungan kadar tiap komponennya agak rendah. Jadi macam-macam tuh. Jadi urusan keragaman komponen aktif, propolis trigona atau lebah tanpa sengat sangat unggul. Kemudian yang kedua ada propolis dari lebah Apis mellifera. Cenderung ini monoflora, memilih salah satu yang paling disukai saja. Nah, maka karena perilaku demikian, keragaman komponen aktifnya memang cenderung rendah, tetapi kadar tiap komponen aktifnya tinggi. Oleh karena itu, apabila kedua macam propolis dari dua spesies lebah ini kita gabungkan, maka akan membentuk propolis cair yang begitu unggul. Demikian info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis, prioritas imunitas berkualitas. Sudah tahu belum bahwa tidak semua propolis itu sama kualitasnya? Sesuai standar SNI, propolis yang baik itu harus mengandung total polifenol minimal 1000 mg per kilogram loh. Kenapa total polifenol ini menjadi penting? Karena senyawa inilah yang membantu tubuh melawan bakteri dan virus, mengendalikan kadar gula dan kolesterol dalam darah, mencegah kanker, stroke, dan penyakit degeneratif lainnya. Nah, biar kamu nggak salah pilih, ini dia Alpha Propolis dengan kandungan total polifenol 1600 mg per kilogram, jauh lebih tinggi dari yang ditetapkan SNI. Alpha Propolis, prioritas imunitas berkualitas. Kembali lagi di program Ngobras Ngobrol Sehat edisi kali ini, dan tentunya masih bersama saya Alfianita, bersama Mbak Rinda juga dan Mbak Shirley ya. Nah, kita hari ini dengan tema pembahasan yang sama, keluar air kecil atau apa tadi? Bolak-balik. Oh ya, bolak-balik ya ke toilet ya karena buang air kecil. Apa sih yang menyebabkan atau pemicunya kok sulit banget gitu ya? Padahal kalau dirasa-rasa gitu kantung kemih kita tuh udah nggak penuh gitu, tapi kok ngerasanya kebelet. Nah, tadi kita bertanya juga sama Mbak Shirley, penyebab susah buang air kecil itu apakah bisa dari pembekakan prostat atau tadi yang Mbak Rinda juga sampaikan sudah dari infeksi gitu ya. Nah, atau karena batu saluran kemih ini juga bisa gangguan saraf atau masalah cemas atau psikologis kita. Iya, jadi kalau kita tadi kan kita ngomongin tuh kenapa kok bolak-balik, artinya dia sering kencing ya, sering buang air kecil. Nah, kalau pertanyaan Mbak Nita tadi, kenapa malah kalau orang yang menahan kencingnya atau susah kencingnya ya? Jadi begini, memang pada kasus-kasus tertentu, terutama ada infeksi, ada peradangan di area saluran kandung kemih kita, ya saluran kemih itu bisa jadi malah terjadi sebaliknya, ya terjadi sebaliknya. Jadi gini, kalau dia gangguan karena sistem endokrin ya. Sistem endokrin itu yang akan terkait dengan masalah metabolisme. Nah, masalah metabolisme itu terkait lagi organ tubuh kita ya, kemampuan tubuh kita. Misalnya seperti tadi saya katakan di ginjal, kemudian adanya sakit diabetes, begitu ya, kemampuan pankreas memproduksi insulin tuh akan ada hubungannya ke sana. Tapi kalau tadi pernyataan daripada Mbak Nita yang berkata bahwa bagaimana dengan orang yang sebaliknya ya,
ya. Malah dikatakan ada orang yang mengalami prostat, batu ginjal, ya kan. Kemudian satu lagi apa tadi? Ada masalah psikologi. Masalah psikologi ya. Jadi gini, kalau pada kasus-kasus tadi ya kayak prostat, itu terjadi peradangan di memang area prostat ya, sehingga menyebabkan kencing tertahan ya, malah dia sakit, malah dia nyeri dan susah keluar. Ya, itu juga menyebabkan kencing sedikit-sedikit begitu. Tapi biasanya dia tertahan karena takut dan sakit. Akhirnya kondisi pasien bisa mengalami demam, infeksi, ya. Nah, pada kasus tertentu seperti ini, biasanya dokter juga akan membantu, ya, tenaga medis akan membantu dengan memberikan obat-obat yang bisa menyebabkan pembuangan air kecil. Seperti itu, kemudian mengatasi infeksi di area itu, ya. Tetapi kalau berhubungan dengan cemas, ya, justru orang malah sering buang air kecil. Nah, kalau bisa ya, pernah nggak sih kita tuh gugup banget misalnya menghadapi dosen, mau ujian, ya kaki kan, geter atau gitu mau ya. merit ya, Iya, deg-degan gitu. mau baca ini nih apa namanya, Skrip. skrip. Kemudian kita misalnya lagi mau ngadain pidato atau lagi mau melakukan sesuatu di depan performan depan banyak orang ya, biasanya malah kita itu banyak kencing. Kenapa ya bisa? Ya gini, jadi karena proses tubuh kita ya secara psikologi ya, itu yang akan tegang ya, karena saraf kita juga ikut tegang ya, akhirnya memproduksi yang namanya adrenalin ya. Adrenalin itu dia muncul saat kita merasa tegang atau kita merasa sesuatu yang ingin dilepaskan begitu, kayak kita misalnya main roller coaster, itu kan kita teriak, itu sebenarnya kalau kita nggak teriak kita bisa, tapi kenapa nggak kita Kurang greget aja gitu. ya, kayak keluar gitu ya, itu sebenarnya dorongan daripada adrenalin kita ya, hormon adrenalin kita. Nah, sama halnya dengan saat kita cemas, saat kita takut ya kan, kita terkencing-kencing gitu ya, malahan tidak bisa tertahan, itu karena dorongan syaraf kita yang bertemu dengan hormon adrenalin yang akhirnya berdua ini menyebabkan rasa atau kemampuan syaraf kita menahan kencing atau menahan buang air kecil itu nggak bisa. Ya, jadi dia kayak harus dikeluarkan. Nah, begitu itu mekanisme tubuh kita. Jadi kalau kita gugup ya kan, pengen nembak cewek ya kan, kemudian lagi misalnya menghadapi sesuatu yang buat kita cemas, nah kita biasanya cenderung mekanismenya adalah pengen pipis atau pengen buang air kecil. Nah, itu tadi penjelasannya ya. Jadi buat teman-teman mungkin itu bisa dikeluarin dulu gitu ya kan, daripada ntar di panggung udah kok netes gitu ya. Jadi nggak lucu ya. Iya, kalau pakai celana hitam kan nggak kelihatan nih ya. Kalau pakai celana berwarna kelihatan gitu. Dan juga buat sahabat sehat yang lainnya, silakan yang ingin bertanya bisa juga telepon kita di 0811 556 1019. Sekali lagi 0811 556 1019. Nah, silahkan untuk Mbak Rinda, mungkin ada yang mau ditanyakan sama Mbak Shirley gitu, boleh? Iya. Untuk mewakili sahabat sehat ya. Benar. Ya gini Mbak, jadi kan kalau kita nih kan sering banget ya ngedenger bahwa kita harus konsumsi air putih sehari 8 gelas minimalnya kan segitu ya. Kita banyak minum air putih ya gitu ya, minimal 8 gelas gitu, kita sering dengar seperti itu. Nah, tapi apakah ukuran 8 gelas itu tuh memang untuk semua orang gitu Mbak ya, atau memang itu tergantung dengan Berat ideal. kebutuhan? Iya benar, berat ideal gitu kan, karena kan ada juga yang bilang ya disesuaikan juga dengan berat idealnya gitu kan, karena ada juga orang yang nggak mampu untuk sehari 8 gelas gitu ya, karena nggak kuat itu mungkin tubuhnya kayak gitu, atau memang disesuaikan dengan berat idealnya itu Mbak. Iya, terima kasih Mbak Rinda pertanyaannya. Jadi begini, kita perlu ketahui bahwa 80% tubuh manusia itu isinya cairan ya. Nah, kenapa kita harus minum 8 gelas sehari? Itu untuk membantu menghidrasi tubuh kita. Karena kita ini setiap hari kan beraktivitas, kemudian kita mungkin ada di ruang yang tidak ada kayak begini kan, ruang ber-AC ya kan, terjadi proses oksidasi dalam tubuh kita. Nah, kemudian atau misalnya orang-orang yang bekerja di terik matahari. Nah, sekarang begini, apakah sudah paten ya 8 gelas per hari. Jadi 8 gelas itu yang dianjurkan ya, cairan yang masuk dalam tubuh kita. Tapi kadang-kadang begini, kita kan minum nggak sampai 8 gelas, ada yang 5 gelas udah cukup. Nah, biasanya kan begini, kalau kita makan minum sehari-hari itu kan juga ada cairannya. Kayak misalnya makan sop, makan sayuran, itu kan juga Buah cairan. gitu ya. Buah Ada itu ada kuahnya. cairannya. Jadi bisa jadi kita bisa menambahkan dari situ begitu loh. Tapi memang idealnya 8 gelas. Nggak usah takut gemuk ya, karena itu akan dibuang oleh tubuh kita. Justru dia akan membersihkan filter daripada ginjal kita. Jadi nggak usah takut lah. Biasanya gini kan,
cairan itu nggak harus air putih. Tadi saya katakan bisa dengan kuah sayuran, kuah bakso ya, kemudian kuah soto ya, seperti itu. Kemudian nanti minum boba atau minum apa anak-anak zaman sekarang minum ngopi, itu kan juga cairan. Jadi nggak serta-merta 8 gelas itu air putih semua, tapi biasanya jauh lebih baik disarankan untuk kesehatan sebaiknya masuk 8 gelas per hari. Kalau kita susah nih ngukurnya nih, kita siapkan aja air atau botol mineral dalam ukuran 1 liter atau ada 2 liter, kita siapkan nanti kita bisa takar. Biasanya begini, nggak ada ruginya loh minum air putih itu, baik untuk kesehatan, baik untuk kulit, baik untuk konsentrasi, baik untuk mood dan psikis kita. Jadi banyak sekali manfaat air putih. Jadi saya rasa memang mungkin setiap orang beda-beda tergantung berat badannya, tapi disesuaikan iya benar, tetapi kalau bisa jauh lebih baik. Iya, gitu. karena memang terlihat biasanya kalau kita buang air kecil ya ada warna-warna pekat. Betul. Nah, itu kelihatan tuh kalau kita kurang minum air putih gitu Ya, ya. nanti saya bahas di segmen ketiga ya, Boleh. warna-warna urin ya. Nah, itu dia, ada kan yang penasaran sama saya juga ya. Untuk itu sahabat sehat, jangan kemana-mana. Nantinya kita akan membahas lagi di segmen lanjutan kita apa tadi perbedaan warna-warna urin gitu ya. Apa arti ya dari warna-warna urin kita, sehingga kita bisa waspada, bisa mulai perhatikan kondisi cairan kita, intake cairan kita dalam tubuh kita. Iya, tapi bukan berarti kita dilarang untuk mengkonsumsi atau minum-minum yang berwarna gitu ya. Ya, ini untuk peringatan kesehatan kita ya, karena memang kita tuh harus ingat sesuatu yang berlebihan itu tidak baik juga ya. Keseringan makan makanan atau minuman-minuman yang berwarna kadang-kadang juga menyebabkan apakah ada gangguan ginjal nantinya gitu ya, karena kita kurang minum air putih, kurang hidrasi gitu ya, jadinya kekurangan cairan ya. Program Ngobrol akan kembali lagi. Baiklah sahabat sehat, jangan kemana-mana setelah info sehat berikut ini. Boy, Ri. alah boy, pagi-pagi udah ngelamun aja. Sana tuh dipanggil sama Pak Bagas. Pak Bagas? Kamu disuruh ke ruangannya sekarang. Buruan Gi. Oh, Pak Bagas pagi-pagi gini udah manggil-manggil aja, kenapa sih? Belakangan ini aku kok lemes ya, padahal udah tidur yang cukup. Wah, jangan-jangan kolesterolmu naik tuh. Oh, aku ini nggak tua-tua banget tahu. Kolesterol itu nggak cuma dialami orang tua aja loh, tapi juga usia muda. Gaya hidup dan pola makan yang kurang sehat bisa menyebabkan gangguan kesehatan akibat kolesterol tinggi. Dan ini bisa mengancam siapapun tanpa kenal usia. Hati-hati loh, kolesterol yang tinggi bisa menyebabkan penyempitan pembuluh darah, sehingga oksigen yang masuk ke dalam tubuh nggak bisa diterima oleh otak. Ih, kamu jangan nakutin gitu dong, Ri. Terus gimana nih? Biar aku bisa seger lagi nih. Sahabat sehat, tahukah Anda apa yang menyebabkan seseorang bisa lebih mudah sakit dibandingkan orang lain? Jika sistem imun lemah, tubuh tidak dapat mempertahankan diri dari berbagai ancaman kesehatan. Imunitas menjadi prioritas pada masa pandemi seperti sekarang. Apalagi di musim pancaroba, tubuh juga butuh kekebalan untuk menghadapi perubahan musim dan cuaca. Di antara tips sehat meningkatkan imunitas tubuh, berolahraga, makan makanan bergizi, tidur yang cukup, dan rutin minum Alpha Propolis. Alpha Propolis mampu mengendalikan kadar gula dan kolesterol, mencegah terjadinya resistensi insulin pencetus diabetes tipe 2, mengurangi kolesterol jahat, dan meningkatkan kolesterol baik, juga meningkatkan imun tubuh. Ri, makasih ya. Saran kamu kemarin untuk minum Alpha Propolis ternyata emang top Marco top. Oh iya, sama-sama Boy. Tapi kemarin kamu dipanggil sama Pak Bagas, emang kenapa sih? Kemarin ternyata Pak Bagas juga badannya lagi lemes. Terus minta tolong sama aku untuk cari solusinya. Jadi aku kasih Alpha Propolis deh. Segera rasakan manfaatnya dan dapatkan Alpha Propolis. Untuk informasi dan pemesanan, hubungi kami di nomor 0812-2323-5544. 0812-2323-5544. Alpha Propolis membantu memelihara daya tahan tubuh. Makanya, selalu jaga kesehatan dan terapkan pola hidup bersih. Tingkatkan imun tubuh dengan mengkonsumsi Alpha Propolis. Alpha Propolis mampu mengendalikan kadar gula dan kolesterol, menghambat pertumbuhan sel kanker,
menjaga kesehatan dan fungsi otak, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Cara konsumsinya gampang banget. Cukup larutkan ke dalam air minum 6 tetes 3 kali sehari. Segera rasakan manfaatnya dan dapatkan Alpha Propolis. Untuk info dan pemesanan, hubungi kami di nomor 0812 23 23 55 44 0812 23 23 55 44. Alpha Propolis siap menjaga daya tahan tubuh dan melawan virus pengganggu. Alpha Propolis membantu memelihara daya tahan tubuh. Baik, kembali lagi program Ngobrol Sehat edisi kali ini, dan tentunya masih bersama saya Alfianita sebagai host. Ada produk konsultan BSK Group juga, Mbak Shirley, selamat pagi. Dan customer service BSK Group Mbak Rina juga masih semangat? Masih ya, harus semangat pagi ya. Dan juga kita masih dengan tema yang sama ya. Dan tentunya juga kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang tadi Mbak Shirley ya. Iya, betul. Apa arti warna dari urin kita yang berbeda-beda itu warnanya? Iya, jadi terkait pembahasan kita hari ini, di mana kita membahas bolak-balik kencing. Kenapa ya? Tadi saya sudah jelaskan, saya review sebentar ya supaya sobat-sobat sehat yang baru gabung mereka juga udah bisa mengerti ya. Jadi seringkali kita mengalami namanya bolak-balik kencing atau banyak sekali buang air kecil. Ada yang banyak, ada yang sedikit tapi sering, ada yang tersendat-sendat ya kan, tetapi membuat kita menjadi lelah, capek, bahkan kadang bisa jadi bete tadi yang disebut dengan Mbak Rinda. Nah, kondisi ini terkait adanya perubahan sistem endokrin dalam tubuh kita ya. Bisa jadi karena adanya penyakit diabetes atau penyakit-penyakit lain yang berhubungan dengan ginjal. Nah, manusia punya kebutuhan akan pembuangan ya. Kebutuhan akan pembuangan baik melalui buang air besar atau melalui buang air kecil. Nah, kenapa? Karena kalau tidak, zat-zat sisa yang harus dibuang malah justru akan menimbulkan penyakit atau masalah kesehatan. Nah, terkait dengan urin, kita perlu tahu nih ya, sobat sehat yang di rumah juga perlu tahu bahwa warna urin kita bisa menentukan atau bisa menjadi indikator kesehatan kita ya. Warna urin kita bisa menjadi indikator kesehatan kita. Nah, bagaimana cara melihatnya? Pada saat Bapak Ibu atau sobat sehat atau kita semua yang ada di ruangan ini, pada saat kita buang air kecil, kita bisa memantau ya dengan cara melihat warna daripada urin kita. Nah, yang pertama, jika warna urin kita itu bening, putih, bersih, bisa jadi karena kita banyak minum ya. Biasanya warnanya seperti itu. Biasanya pada orang yang banyak minum, banyak konsumsi air putih, nanti pada saat dia buang air kecil, warna urinnya itu berwarna transparan, putih, bersih, seperti air putih biasa begitu ya. Kemudian ada juga orang yang mengalami buang air kecil dengan warnanya kuning tetapi kuning muda atau kuning pucat ya. Apakah ini berbahaya bagi kesehatan? Tidak. Kenapa? Karena itu artinya benar tubuh Anda sehat, Anda masih dalam batas normal, terhidrasi, dan bisa dipastikan kesehatan daripada saluran perkemihan Anda baik begitu ya. Kemudian ada juga yang berwarna kuning tapi lebih terang ya. Warna kuningnya lebih terang. Jadi ada kuning pucat, ada kuning yang terang. Nah, kalau warnanya kuning terang ya, bisa jadi ini Anda mulai kekurangan cairannya, tetapi tidak berbahaya bagi kesehatan Anda. Jadi bagaimana solusinya? Ya minum, ya kan, ambil minum paling banyak ya sekitar 3 gelas ya kan, setengah liter lah ya. Kemudian minum begitu ya. Kalau misalnya kita punya botol 500 cc ya, 500 mililiter ya, diminum, diambil begitu ya. Jadi seperti itu. Nah, itu kalau warnanya kuning cerah. Nah, ada juga yang masuk di fase dia buang air kecil warnanya kuning tetapi tua, lebih kepada orange begitu ya. Kan kita bisa lihat ya, loh kok oranye orange ya. Nah, ini bisa jadi Anda benar-benar kekurangan cairan. Apalagi yang warnanya pekat ya Mbak Shirley. Ya, warnanya pekat. Jadi kalau sudah warnanya kuning tua, berarti ini kekurangan cairan. Tetapi tidak tidak membahayakan, artinya tidak ada masalah kesehatan yang serius yang perlu penanganan dalam hal misalnya medis begitu, nggak perlu. Tetapi yang kita perlu lakukan adalah segera minum ya. Kembali lagi minum. Jadi siapkan 1 liter sampai setengah liter minum. Nah, kemudian ada yang mengalami warna itu tadi yang keempat ya. Yang kelima, ada yang berwarnanya kuning kecoklatan. Nah, kalau kuning kecoklatan, ini dia yang kita harus perhatikan ya.
Nah, pada saat orang mengalami warna kuning kecoklatan, tidak hanya kurang minum, bisa jadi dia sudah mengalami dehidrasi dan ada sesuatu nih. Ada masalah kalau dibiarkan lama-lama bisa infeksi atau nyeri di bagian pinggang bagian bawah. Nah, untuk itu kita tahan dulu nih. Iya. Baru mau diangkat udah dimatiin sama Ada yang orangnya telepon ya? Ada yang telepon tadi. Silakan telepon kembali di 0811 556 1019. Baik, kita boleh lanjutkan lagi sembari sobat sehat gitu ya untuk telepon. Iya. Silakan lanjutkan lagi Mbak Sherry, nggak apa-apa. Baik. Ya, jadi tadi ada yang warna transparan, kuning pucat, kuning terang, kuning tua, ya kan, kuning kecoklatan. Nah, kuning kecoklatan ini udah mulai bahaya ya. Kalau dibiarkan, tidak diisi dengan air cairan, itu akan membuat tubuh bisa mengalami infeksi, khususnya di area perkemihan kita ya, di area saluran kencing kita. Biasanya orang mengalami nyeri ya di area pinggang, nyeri di area perut bagian bawah ya, bisa jadi seperti itu. Nah, khususnya pada ibu hamil ini berbahaya. Nah, itu dia. Tapi kita tahan dulu Mbak Shirley ya. Baik. Nah, ya kita ingin mengangkat telepon dari Bu Maya yang ada di Berau tadi. Ya, oke, terputus kembali. Kita lanjutkan baik. kembali. Nanti Oke. kalau Bu Maya telepon kita langsung angkat Boleh. Nanti Silakan konfirmasinya lewat WhatsApp juga kalau Iya. memang ini ya waktunya terbatas gitu ya Bu silakan Maya ya. Bu Maya coba lagi ya. Nah, sudah ada 5 ya. Kemudian yang terakhir adalah coklat seperti air teh. Wah. Nah, ini yang bahaya juga ya. Jadi berarti ini benar-benar Anda sudah mengalami dehidrasi ya, dan ini tidak baik. Nah, sepertinya ada yang menelpon. Oke, Ya, silakan kita diangkat angkat dulu. lagi. Ini udah ketiganya ya. Semoga Berarti kita memang bisa tersambung. Silakan ya. Ibu. Semoga Ya, kita bisa sebentar tersambung. ya. Silakan. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Nduk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Selamat Ya, pagi Bu ini- Maya. Ya, ini mau tanya sama Mbak Sherly. Boleh. Silakan Ibu Maya. Ya, ini kan Mbak Yu saya ya, bukan saya. Kalau saya alhamdulillah sehat ya. Wah, iya Bu, Ya, alhamdulillah. Silakan. ya minum itu salah satu produk dari Unimix Power juga saya. Nah, ini Mbak saya ini ya masalahnya ya kencing-kencing itu tadi. Iya. Silakan Bu, gimana? bolak-balik kencing. Terus saya sudah anjurkan untuk minum herbal gitu kan, tapi beliau itu gak nyaman sama rasa dan baunya, katanya gak mau dianya. Terus kesini makin kesini tuh kencing itu malah berdarah lagi. Kenapa tahu itu Mbak Sherly gitu? Iya. Wah, iya. Tolong Terus, Bu? dijelasin. Usianya Mbak saya itu 42. Oke. Usia Iya, 42. Iya, usia 42. Itu kalau minum sih ya nggak seneng ya, sukanya minum kopi. Sudah tak bilangin nggak usah minum kopi, seringan aja minum air putih, tapi nggak mau ini. Namanya tua ya usianya dari saya kan adiknya Jo. Kalau ngasih tahu itu ya seperlunya aja gitu. Iya. Ya nggak berani juga kan, kita mau ini kalau dianya nggak mau gitu kan. Iya. Iya. Jadi saya itu kadang bingung mau ngasih tahu Mbak saya itu. Boleh. Kasihan saya, prihatinnya itu udah berdarah loh Mbak Sherly kencingnya itu. Oke, Ibu Maya. Iya, Kalau kondisi kencingnya berdarah seperti itu, kemudian apa yang dilakukan oleh keluarga Ibu tadi? Apakah dia diam saja atau gimana kondisi ini fisiknya? udah ini Mbak, mohon maaf, udah dibawa ke dokter. Iya. Katanya infeksi saluran kemih. Iya. Lah itu sebab-sebabnya apa sih? Bingung saya itu. Iya. Tolong dijelasin ya Mbak, tak dengerin lewat radio ya. Baik Bu Maya, terima kasih. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Maya sudah menghubungi kita ya. Ya, semoga saja yang kita sampaikan ini bisa nantinya menambah wawasan baru juga buat sahabat sehat yang lain. Silakan Mbak Sherly, boleh dilanjutkan lagi? Iya, jadi begini ya, terkait yang disampaikan Ibu Maya tadi cukup menarik ya. Jadi kenapa seseorang malah bisa mengalami yang namanya sampai infeksi, bahkan mengalami kencing darah ya. Jadi gini, adanya darah ya dalam saluran pembuangan kita, baik itu lewat feses maupun lewat urin, itu tidak boleh sama sekali.
Saya garis bawahi ya, itu tidak boleh sama sekali. Nah, pada pemeriksaan urin kalau kita di rumah sakit ditemukan 0,1 saja atau 0,2 itu sudah merupakan indikasi adanya infeksi. Jadi kenapa sel darah bisa masuk ke saluran perkemihan kita? Itu karena ada bakteri, karena ada infeksi, sehingga manifestasi tubuh kita melawan kemudian timbullah yang namanya tadi ketika pemeriksaan urin ya ada ditemukan darah. Nah, pada saat ditemukan darah saja meskipun kencingnya masih berwarna kuning pekat, itu sudah harus mendapatkan terapi atau pengobatan, atau dia harus terapi cairan minuman ya. Tapi dikatakan tadi sama Ibu Maya sudah mengalami kencing darah ya, artinya memang sudah ada infeksi. Nah, kenapa bisa infeksi? Ini macam-macam ya, dikarenakan proses pembuangan dalam tubuh yang tidak baik karena kurangnya tadi cairan ya, jadi tidak bisa terbantu sehingga darah atau proses pada sisa-sisa pembuangan kita itu terus saja menempel, bahkan dia terendap di saluran perkencingan kita atau perkemihan kita. Kalau pada laki-laki di area prostat ya kan, misalnya makan makanan yang tinggi purin, tidak bisa dibuang, dia menempel. Kalau pada perempuan ya di area kandungan kita ya, di area perkemihan kita, itu yang pertama. Yang kedua penyebabnya pastinya bakteri ya. Bakteri bisa jadi bakteri yang dalam usus turun ke bawah ya. Kemudian bisa jadi karena bakteri saat kita maaf kata menggunakan celana dalam, personal hygiene-nya kurang bersih ya kan, menggunakan air yang tidak bersih untuk cebok atau untuk bersih gitu ya, atau mungkin menggunakan pembalut ya yang digantinya lama, atau kemudian misalnya begini menggunakan sekarang kan namanya pentiliner ya, pentiliner itu kan lebih tipis ya, tetapi itu mungkin sirkulasinya akan terhambat atau terganggu. Nah, biasanya ya penyebab utamanya atau gini, yang terakhir adalah hubungan seks ya, hubungan seks yang tidak bersih kalau dia sudah berkeluarga atau pada wanita, itu menyebabkan yang namanya tadi ada infeksi atau bakteri ya, macam-macam banyak, nanti kita akan bahas lagi di segmen berikutnya ya. Nah, yang jelas adanya infeksi. Nah, infeksi inilah yang kemudian menimbulkan manifestasi tubuh, dia mengirim pasukan untuk membersihkan, untuk menolong supaya dibuang. Nah, kalau kita nggak bantu dengan minum air putih, ya susah, ya nggak bisa. Apalagi tadi dikatakan malah diminumkan kopi. Ya jadi gini, kopi, teh itu cairan yang kalau kita minum justru mengikat cairan dalam tubuh kita. Apakah itu menjadi terhambat ya Mbak Shirley? Bisa jadi, jadi memang bisa. Jadi malahan harus berhenti diet kopi dulu. Jadi kalau kita minum kopi 1 gelas itu harus dibalas 2-3 gelas air putih. Karena kopi itu mengendap. Nah, endapannya ini bisa jadi mempengaruhi proses ginjal memfilter ya cairan dalam tubuh kita. Nah, pada kondisi ini tentunya kita butuh bantuan dari luar. Yang pertama cairan, yang kedua bisa dibantu dengan mengkonsumsi alpha propolis. Ya, dengan alpha propolis kenapa bisa? Karena alpha propolis mengandung antibiotik alami ya. Kalau tadi gak mau minum obat ya, secara medis kalau memang kondisinya nyeri sekali memang harus dibantu. Tetapi sebenarnya dengan terapi cairan udah bisa kok. Minum saja, jadi 1 jam usahakan habis 2 liter. Kenapa saya berani ngomong gini? Karena saya pernah menangani kasus seperti ini ya. Jadi waktu itu sampai berdarah sekali ya, darah seger loh. Dan itu terjadi dia dari pagi sampai siang, maaf kata buang air kecilnya darah semua. Itu berarti lancar gitu ya dia ya? Iya, darah segar, darah sekali. Bukannya sendat-sendat gitu ya? Enggak, jadi benar-benar pipis atau buang air kecilnya darah semuanya. Sakit gitu jadinya. Waktu itu pasiennya saya tanya sakit apa, dia bilang nyeri tapi kalau sudah keluar enak gitu. Nyeri di bagian perut bawah, tapi kemudian yang keluar darah semua. Dan dia rasanya seperti pipis, seperti buang air kecil gitu. Nah, waktu itu karena dia harus minum antibiotik sebenarnya, tapi kita bersyukur dalam alpha propolis ini sudah lengkap, sudah ada antibiotik alaminya ya. Jadi waktu itu bisa dibantu dengan antibiotik, kemudian minum terapi cairan dengan 1 jam habis 2 liter. Memang gak enak, kembung-kembung, tapi hanya 2 hari langsung sembuh, langsung bersih. Wah, inilah kesaksian dari Mbak Shirley ya, yang pernah melihat langsung gitu ya, pengalaman dari pasien ya Mbak Shirley ya. Nah, kalau dari Mbak Rinda, apakah juga pernah mengalami keluarganya mungkin yang seperti ini gitu? Iya, kalau sampai separah atau itu teman-teman gitu ya? Belum sih Mbak. Cuman ya memang kadang itu
keluar memang ada darah gitu ya. Saya pernah dengar juga dari teman gitu, dia sampai keluar darah tapi darahnya masih sedikit gitu. Jadi yang tadinya air bercampur gitu ya, ya. bercampur di gitu. urinnya Bener ya. gitu. Jadi yang tadi warna urinnya warna kuning pekat, itu benar kuning pekat, terus ya sama darahnya itu setitik kayak gitu gitu. Awalnya, kenapa ya? Dia juga cerita kan ke saya gitu waktu itu. Kenapa itu memang kalau saya lihat juga dari pola hidupnya memang sering banget setiap hari minumnya kopi gitu kan, setiap pulang kerja kopi gitu. Jadi ya kalau saya lihat juga karena pola hidupnya itu kan yang ya mungkin pola makannya juga nggak diatur gitu kan, minumannya juga nggak diatur gitu. Jadi ya tapi sampai sekarang udah mulai membaik sih gitu, karena kan saya juga saranin buat minum air putih juga banyak. Betul, dan itulah tadi pengalaman-pengalaman ya dari Mbak Shirley, dari Mbak Rinda. Kalau dari Nita nih baru dengar nih dari keduanya malahan ya, karena sebelumnya kita nggak pernah dengar ada buang air kecil yang sampai berdarah gitu ya. Tapi terima kasih banyak, barangkali ini juga menjadi pengetahuan. Semoga ini sudah bisa menjawab pertanyaan dari Bu Maya yang ada di Berau ya, untuk keluarganya. Semoga aja nantinya cepat untuk ditangani untuk pemulihan juga ya dengan konsumsi Alpha Propolis. Betul. Nah selanjutnya nanti di segmen selanjutnya ini kita akan memberikan alasan kenapa kita harus konsumsi Alpha Propolis. Kalau ingin bertanya juga boleh, kita masih ada 10 menit kebersamaan di 0811 556 1019. Sekali lagi 0811 556 1019. Baiklah sahabat sehat, jangan kemana-mana, program Ngobrol Sehat akan kembali lagi setelah info sehat berikut ini. Info Alpha. Bahwa propolis itu sebetulnya bahan berupa padatan plastis ya, berwarna dan beraroma khas yang dihasilkan oleh lebah yang berasal dari getah. Berbagai tanaman yang dipilih kemudian dikumpulkan dan diproses secara biologis dan mengandung resin, lilin, serta senyawa aktif lainnya. Nah, propolis ini sumbernya ada dua, ya. Ada dari lebah bersengat, di dalam hal ini biasanya Apis mellifera, dan ada dari lebah tanpa sengat. Nah, kalau pada lebah bersengat, fungsinya propolis ini sebagai pelindung sarang. Sementara kalau pada lebah tanpa sengat, itu fungsinya ganda. Pertama sebagai pelindung sarang, dan yang kedua sebagai pembangun sarang itu sendiri. Nah, lebah tanpa sengat ini banyak terdapat di Indonesia, dan Alpha Propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia. Demikian info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis, prioritas imunitas berkualitas. Tahukah Anda sejuta manfaat propolis? Selain menghasilkan madu, sarang lebah juga bisa diolah menjadi propolis. Diperkirakan dari 200.000 ekor lebah hanya menghasilkan 20 gram propolis per tahun. Dan di setiap satu tetes propolis mengandung bioflavonoid yang setara dengan 500 buah jeruk. Kini telah hadir Alpha Propolis. Alpha Propolis kaya akan vitamin dan mineral yang berguna sebagai antioksidan, antibiotik alami yang dapat membantu melawan berbagai macam penyakit, mengendalikan kadar gula dan kolesterol, menghambat pertumbuhan sel kanker, menjaga kesehatan dan fungsi otak, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Jaga selalu kesehatan dan daya tahan tubuh Anda dengan rutin mengkonsumsi Alpha Propolis. Cukup larutkan ke dalam air minum sebanyak 6 tetes 3 kali sehari dan rasakan manfaatnya. Untuk info dan pemesanan, hubungi kami di nomor 0812 23 23 55 44 0812 23 23 55 44. Alpha Propolis membantu memelihara daya tahan tubuh.
Kembali lagi bersama saya Alfianita, Mbak Sherly dan juga Mbak Rida. Jaga kesehatan dan tingkatkan imunitas dengan Alpha Propolis. Seperti yang kita ketahui saat ini, propolis berasal dari getah tumbuh-tumbuhan, digunakan oleh lebah, memperbaiki sarang. Sejak dahulu juga propolis sudah digunakan untuk penyembuhan berbagai penyakit. Dan kini PT Unimax Power menghadirkan segala khasiat dan manfaat terbaik dari propolis di Alpha Propolis. Kenapa kita harus selalu konsumsi Alpha Propolis? Bisa dijelaskan juga oleh Mbak Rinda. Silahkan Mbak Rinda. Iya, untuk para sobat sehat dan juga para customer ya, yang tadi kita sudah dengerin Mbak ya, banyak sekali cerita dan juga pengalaman dari teman-teman kita semua. Nah itu juga jadi sebuah peringatan juga kan Mbak ya buat kita gitu ya, yang masih peduli ya sama tubuh, yang masih sehat-sehat kayak gini ya, berarti kita memang kalau sudah saatnya seperti itu, dan itu kita udah mulai introspeksi gitu kan, udah menjadi peringatan gitu ya. Mungkin dimulai dari minum air putih dulu, setelah itu juga dilihat dari warna air kecil kita tadi itu kan gitu. Kalau sudah mulai kepekatan itu kayaknya kita sudah harus banyak lagi deh minum air putihnya. Tanda-tanda udah ya, gejala gitu. jadinya. Gitu. Yang tadinya mungkin saya kan juga suka minum kopi Mbak ya gitu. Berarti sama saya juga sebenarnya. Kalau nongkrong-nongkrong ya kan, ya walaupun ada susunya ya kan di kopi, tapi juga ada kopinya gitu. Iya benar gitu. Jadi mungkin sekarang kita kalau habis minum kopi kayaknya harus kita ganti lagi deh Mbak ya. Maksudnya minum air putih harus kita dobelin lagi gitu. Atau kopinya diganti tapi konsumsi minuman buah. Iya bisa, benar gitu. Apalagi kan buah lebih sehat juga ya pasti Pak ya. Nah jadi untuk para sobat sehat dan juga para customer, kita sudah mulai juga dari pengalaman-pengalaman teman-teman semua dan juga saya pribadi gitu ya. Memang penting sekali yang namanya Alpha Propolis ini bukan hanya untuk sebagai pengobatan ya Mbak ya, tapi juga untuk bisa sebagai pencegahan gitu kan. Kita nggak mau tunggu sakit dulu baru kita obati gitu kan. Apalagi untuk masalah biayanya pasti lebih berat lagi. Nah dengan Alpha Propolis ini bisa membantu untuk semua penyakit dan khususnya yang tadi gitu, untuk buang air kecil tadi. Jadi harga terjangkau juga. Benar, ya. Boleh dikasih tahu juga nih Mbak Sherly, mohon maaf ya, Mbak Rinda ya, sebelah-sebelahan soalnya. Mbak Rinda untuk yang ingin tanya-tanya lebih lanjut, konsultasinya, call centernya di mana nih nomornya? Iya, untuk para sobat sehat semua bisa hubungi kami di nomor 0812 2323 5544. Jadi untuk para customer yang mungkin yang masih mau bertanya-tanya mengenai Alpha Propolis juga bisa seputar mungkin harga, dari isi, kemasan, atau mau langsung konsultasi juga nggak apa-apa gitu. Karena kan kita juga menerima konsultasi dulu ya Mbak ya gitu kan, mau tanya-tanya dulu produk-produk kami juga nggak apa-apa gitu. Apalagi dari kemasannya juga sangat bagus sekali Mbak, sangat simpel gitu. Jadi mini traveling gitu ya. Jadi kalau mau dibawa kemana-mana tuh nggak berat gitu. Iya, terima kasih Mbak Rinda ya, dan juga selanjutnya dari Mbak Sherly, kenapa nih Mbak Sherly kita tuh selalu harus konsumsi Alpha Propolis nih? Iya, terkait kondisi yang kita bahas hari ini ya, mengenai poliuria atau sering buang air kecil atau bahkan mengalami pembuangan air kecil yang mengalami masalah seperti kencingnya mengeluarkan darah tadi ya, seperti Bu Maya telepon, memang sangat kita anjurkan menggunakan Alpha Propolis. Kenapa? Karena begini, Alpha Propolis merupakan kandungan-kandungan zat aktifnya itu beragam sekali ya. Jadi begitu banyak kandungan beragamnya yang dapat membantu tubuh ya melawan bakteri, khususnya karena ini bentuknya cairan ya. Jadi kalau ngomongin buang air kecil ya ini udah pas banget ya kan, karena bentuknya cairan, diteteskan sebanyak 6 tetes, langsung diminum, menggunakan air juga boleh atau langsung tetes juga boleh. Jadi dia langsung masuk ke area tubuh kita dan masuk ke metabolisme tubuh kita melalui cairan begitu ya. Kemudian ini langsung akan membantu ginjal. Jadi fungsi daripada polifenol ya, kemudian ada namanya bioflavonoid sebagai antioksidan. Kalau tadi kita mengalami kondisi yang misalnya tadi mengalami kondisi karena penyakit diabetes, buang air kecilnya karena penyakit infeksi area ginjal ya, atau ada infeksi saluran kemih, ini berfungsi flavonoid dan polifenol ini sebagai antibiotik dan antioksidan alami. Nah, pada saat diminum dia akan membersihkan dan membantu ginjal mensekresi pembuangan tadi, sisa-sisa tadi, sehingga zat sisa atau air urin yang sulit tadi dikeluarkan bisa dibuang dengan lancar. Tidak hanya itu, pada kasus-kasus orang yang mengalami gangguan pada pembuangan air kecil, tubuh mereka itu rentan terhadap penyakit-penyakit lain yang akan
akan mengincar atau yang akan menyerang mereka. Itu sebabnya perlu minum atau konsumsi alpha propolis. Selain untuk kesehatan, fungsi ginjal, memperlancar metabolisme tubuh, juga meningkatkan imun tubuh kita. Nah, apalagi pada kasus yang mengalami kencing darah ya, dianjurkan mengkonsumsi alpha propolis untuk membantu sebagai antibiotik alaminya. Iya, jadi yang membedakan alpha propolis dengan propolis yang lainnya tuh apa nih kira-kira Mbak Shirley? Iya, yang membedakannya adalah propolisnya itu sendiri. Jadi propolis yang normal yang biasanya ya ada di pasaran itu adalah menurut SNI ya itu 1000. Tetapi kita bersyukur di alpha propolis ini dia memiliki kadar propolisnya adalah 1600 ppm. Artinya dia lebih tinggi ya. Tidak hanya itu, pada alpha propolis itu merupakan gabungan dua kandungan lebah, yaitu lebah trigona dan apis mellifera. Jadi lebah daerah tropis dan non tropis. Nah, kedua lebah ini punya kekuatan masing-masing yang saat digabungkan akan menghasilkan senyawa yang beragam yang akan membantu tubuh melawan bakteri, virus, fungi yang juga beragam. Apalagi kita hidup di area yang tropis seperti ini, seperti Indonesia begini ya. Ini sangat-sangat baik dan dibutuhkan oleh tubuh kita. Iya, jadi dari kedua ini tadi ya, dan juga di collab gitu ya. Collab, masing-masing punya kelebihan, masing-masing jadinya premium gitu alpha propolis ya. Iya. Jadi dari kemasannya juga ini simple ya, sahabat sehat, sudah jelaskan juga oleh Mbak Rinda sebelumnya. Dan tadi untuk ppm ya, kalau yang di ppm atau apa nih? Iya, benar ya, banget. ppm ya. Jadi mengandung 1600 ppm itu polifenolnya. Nah, itu polifenolnya lebih tinggi di alpha propolis ya. Jadi menurut SNI yang biasanya 1000, kalau di alpha propolis 1600 ya. Penasaran lebih lanjut boleh konsultasi juga, nomornya sudah disebutkan juga oleh Mbak Rinda. Dan terima kasih banyak untuk Mbak Shirley sudah menjelaskan dengan detail. Sama-sama. Mbak Rinda juga ya sudah menjelaskan ya. Satu lagi boleh saya tambahkan? Boleh. Ya, jadi alpha propolis ini aman ya dari semua usia. Mulai dari 2 tahun sampai lansia bisa konsumsi. Jadi nggak usah ragu lagi ya, aman untuk semua usia. Bagi anak-anak juga yang mengalami infeksi saluran kencing bisa diberikan. Soal rasa tidak perlu dilakukan lagi ya. Jadi soal rasa nggak perlu takut dengan rasa pahit yang gimana-gimana, segar ya. Jangan lupa juga mengaduknya dengan sendok plastik atau sendok kayu, bukan sendok logam ya, supaya tidak mengurangi khasiat dalam alpha propolis. Dan juga tentunya kalau kalian ingin diarahkan lebih lanjut, bisa konsultasi juga bersama kita, tanya-tanya lebih lanjut. Nanti besok ada talk show lagi ya. Jangan lupa untuk telepon juga ya. Demikian program Ngobrol Sehat edisi hari ini. Terima kasih banyak atas kebersamaannya dengan sahabat sehat juga. Dan kita akan bertemu kembali di program Ngobrol Sehat edisi selanjutnya. Saya Alfianita pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa. Terima kasih sudah ngobrol sehat bersama kami di Ngobras. Ngobrol Sehat. Sampai jumpa di Ngobras berikutnya. Only on BSK Radio Network.